waktu menunjukkan pukul 6:25 waktu Indonesia Tengah. Sekarang ini dalam perjalanan dari Banjarmasin menuju Palangkaraya, dan kemungkinannya akan sampai di pukul 11 malam atau jam 10 waktu Indonesia Barat. Ini pertama kali juga melakukan perjalanan malam. Mudah-mudahan lancar dan tidak ada kendala, dan ini bisa menjadi rekaman untuk teman-teman yang ingin mengetahui kondisi dan pengalaman di waktu malam hari. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Hari mulai senja, masjid banyak yang ngaji ya. Ini kita dalam perjalanan menuju Banjarmasin. Sekarang masih di Jalan Negara di kabupaten atau kota ya, Banjarbaru ya. Nah, kelihatan ada beberapa bis itu ya, bis kayak trans ya, trans Banjarmasin ya, mungkin itu bis umumnya. Ini jalannya lurus saja sampai ke kota Banjarmasin. Nah, pengembangan kotanya ini menjadi seperti tercampur ya, antara kota Banjarmasin dan Banjarbaru dan Kabupaten Banjar. Sekarang ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan adalah Banjarbaru, bukan lagi kota Banjarmasin. Itu satu perubahan juga yang terjadi di tahun 2022 berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2022. Sebelah kiri ini adalah bis dalam kota KIBJ, apa kepanjangannya itu? Nggak kelihatan ya, baca ya, tapi itulah angkutan massal ya, transportasi massal di daerah Kalimantan Selatan ini. Ini masih di daerah Banjarbaru, ada siluet rusa itu ya. Iya. Nah, sepertinya menunjukkan binatang endemik mungkin daerah sini dulu, atau ada penangkaran rusa. Karena kalau rusa di banyak lokasi di Kalimantan ini termasuk banyak ya, di Nagabulik juga ada penangkaran rusa ya, yang jadi tempat lokasi wisata sekarang. Cukup banyak bis dalam kota Banjar ini. Itu tadi ada 2 masih operasional sampai jam segini, dan bisnya nampaknya baru ya. Itu keren lah, itu transportasi massal ya, untuk memberi kenyamanan bagi penduduk warga. Sini ketemu lampu merah dan ada tugu lambang Garuda Pancasila. Suasana makin gelap, sangat ramai kendaraan. Ini hari Minggu sore ya, sangat ramai kendaraan yang menuju ke kota Banjarmasin. Sebaliknya di arah Banjarmasin ke Banjarbaru cenderung lebih sepi. Di depan adalah gerbang perbatasan antara kota Banjarbaru dan kota Banjarmasin. Jadi sekarang masuk ke kota Banjarmasin. Jadi jalannya itu lurus saja dari bandara Banjarbaru sampai ke Banjarmasin. Kalau sore hari Minggu begini sangat ramai, padat, rapat, sehingga memang bahkan menyelip pun susah seperti ini. Padat sekali dan banyak U-turn. Jadi itu juga berpengaruh terhadap kecepatan kendaraan. Di kota Banjarmasin ini banyak lampu yang dibuat di median jalan ini. Seperti yang kelihatan di sebelah kanan itu ada lampu hijau, merah. Nah, cukup menarik sih, minimal
lah pandangan kalau di malam hari. Dan lampu jalannya kanan kiri itu hidup, seperti di Jalan Ahmad Yani, bentuknya bulat. Kalau Ahmad Yani Pontianak itu kan nyorot ke bawah, itu aja bedanya ya. Jadi memang kota Banjarmasin ini masih sangat bagus lah penataannya, termasuk trotoarnya juga tersedia di kanan kiri untuk warga berjalan kaki. Jadi ada ruang untuk pejalan kaki. Keren. Di depan ada flyover, kita naik flyover. Kota Banjarmasin, Pelabuhan Trisakti. Nah, itu dia. Motor juga diperbolehkan naik jembatan flyover. Ya seperti ini, bapak di depan terkepot-kepot akhirnya kita pun harus mengikuti kemampuan motornya. Di daerah kota jalan menyempit, tidak selebar tadi yang di mula-mula masuk dari Banjarbaru. Juga ada jembatan. Nah, ini jembatannya berada di wilayah waterfront ya. Iya, Taman Siring. Waterfront, Taman Siring sebelah kanan itu. Kita lewat tengah kota aja untuk sambil melihat kondisi di malam hari. Ini kawasan Banjarmasin, kota lama, Tempo dulu. Jadi memang kelihatan dari ruko-rukonya, walaupun malam masih banyak yang jualan. Tapi memang kelihatan kalau ini adalah kategori kota tua ya, karena bangunannya memang bangunan tua, bangunan lama. Kita sudah ada rekaman yang tempat nongkrong anak muda Banjarmasin di kota tua, Tempo dulu, Banjarmasin. Itu boleh lihat rekaman sebelumnya. Itu merupakan tempat nongkrong anak muda di kota Banjarmasin. Di sebelah kanan ini adalah waterfront. Di seberangnya Menara Pandang, dan di sebelah sana adalah Tampak Siring ya, Taman Siring ya, kilometer 0. Kita menuju ke arah jembatan Alalak untuk keluar dari kota Banjarmasin menuju Palangkaraya. Di suasana dalam kota Banjarmasin.
Palangkaraya biasanya pasti melewati jembatan ini. Kita ke arah Simpang 4 Jalan Gubernur Sarkawi. Jalannya masih sangat lebar, tetapi memang minim penerangan lampu jalan. Jadi bau-bau ke pinggiran kotanya ini sudah terasa benar gitu. Seperti jalan keluar kota, sudah terasa banget gitu. Ini Simpang Sarkawi, sebelah kanan ini ada pos polisi Satlantas Polres apa itu? Barito ya. Nah, kita pernah waktu lewat dari jembatan ini belok kanan masuk ke Banjarmasin, sempat dikejar oleh tugas polisi lalu lintas ya. Begitulah dia kondisinya ya. Yang penting kendaraan surat-suratnya lengkap, pajak juga hidup, supaya tidak menimbulkan pertengkaran dan perdebatan, dan SIM pengemudinya juga harus hidup ya, sesuai dengan aturan lalu lintas. Kita sudah menuju luar kota begini, jalannya masih relatif agak lebar, tapi memang sama sekali sudah tidak ada lagi lampu penerangan jalan ya. Jadi pure mengandalkan lampu mobil dan lampu kendaraan di depan kita. Kondisi jalan nah seperti ini, banyak truk besar. Ini truk besar ya, SPBU ya, udah tutup. Baru mau tutup SPBU nya. Jadi ini posisi jam 7 hingga hampir jam 8 malam ya. Jadi SPBU di sini itu mulai tutup jam 8 kurang. Jadi kalau teman-teman jalan malam harus diperhitungkan kondisi SPBU di daerah ini. Berani juga ibu depan ini bawa motor overtaking. Boncengan tuh ya, ada bawa anak kecil juga ya. Iya. Oh, itulah dia. Ini kalau sudah jalan luar kota, apalagi relatif mulus ini, tetap aja kendaraan itu mengembangkan kecepatan gitu. Di depan adalah jembatan Barito, Sungai Barito. Tapi kondisinya gelap. Tuh di depan masih kelihatan tiangnya. Minim, sangat minim dengan lampu. Sebenarnya kalau dipasang lampu yang memadai di sini menjadi pemandangan yang cukup bagus ya. Ini hanya 3 buah. Hanya ada 3 buah lampunya dipasang di jembatan Barito ini. Di bawah ini ada Pulau Bakut. Informasinya di situ ada orangutan atau bekantan ya. Jadi kita bisa melihat, cuman tidak bisa mendarat, hanya berkeliling saja begitu. Ini malah di lon yang ini, yang jembatan ini malah sama sekali tidak ada itu, tidak ada apa, Penerangan. lampu penerangan, asli gelap. Sangat sayang ya, karena jembatan ini kan salah satu ikon ya. Tidak banyak
setelah jembatan Barito tadi. Jadi kalau mau mengisi bahan bakar atau sekedar ke toilet ya sini bisa. Tengah melanjutkan perjalanan dari SPBU tadi, ini masuk ke wilayah Kecamatan Anjir. Ada Indomaret, ada Alfamart, dan banyak orang berjualan di sini. Penerangan jadi cukup memadai. Untuk yang berani tetap saja bisa mengembangkan kecepatan mobil seperti mobil yang di depan itu. Ini masih di Kabupaten Barito Kuala, wilayah Provinsi Kalimantan Selatan ya. Nanti di depan itu ada perbatasan dengan Kabupaten Kapuas, sudah masuk wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Ini mobil apa ya? Calya ya, Toyota Calya ya. CC-nya sekitar 1200. Memang kalau keluar kota ini rata-rata dikemudikan dengan kecepatan cukup tinggi ya, mobil seperti ini. Tergantung kemampuan dan keberanian driver lah kalau soal itu. Ada tulisan 1 km masuk batas Kalteng. Jadi kita masuk ke Kabupaten nanti Kapuas. Ini masih di Kabupaten Barito Kuala. Deretan truk-truk besar yang jalan malam. Biasanya memang truk itu jalan malam atau jalan subuh ya. Memang kalau kendaraan angkutan jarak jauh seringnya jalan malam. Salah satunya adalah untuk menghemat ban, karena kalau ban itu digunakan dengan kondisi permukaan aspal yang relatif lebih dingin, maka bannya lebih awet. Itu salah satu cara menghemat biaya operasional kendaraan atau biaya pemeliharaan kendaraan. Itu adalah gerbang perbatasan. Sudah lewat tadi ya, cuman kolom gitu aja, tadi perbatasannya. Jadi tak ada kesan antara perbatasan Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan dengan Provinsi Kalimantan Tengah. Aduh. Kadang-kadang hal sepele kesannya ya. Coba dibikin gerbang yang bagus gitu, dikasih lampu yang bagus. Jadi kalau kita perjalanan malam hari itu ada juga lah penampakan yang cakep gitu kan. Sederhana, tapi ya kalau nggak dikerjakan tetap saja tidak membuat sesuatu yang bagus dan indah. Ini rombongan truk besar, ada truk membawa mobil. Nah, ketika truk yang besar tadi berjalan lambat, maka mobil yang di belakang pasti akan ikut melambat juga dan menyebabkan seperti ada antrian ya di jalan negara ini. Seterusnya jalan negara ini sudah gelap, hanya mengandalkan lampu kendaraan. Memang masih dijumpai di beberapa titik warung-warung kecil, tapi seterusnya ya begitulah kondisinya. Nah, seperti ini tidak ada sama sekali penerangan jalan, pun ada karena ada warung. Nah, jadi hanya spot-spot seperti itulah masih dijumpai. Masuk
kerusakan, banyak lubang bergelombang, dan kalaupun ada tambalan cenderung kurang rapi ya. Apalagi kondisi malam, akhirnya kita tidak berani kecepatan tinggi, paling hanya 50 atau 60 km per jam saja. Ditambah dengan penerangan yang relatif minim, perlu berhati-hati. Jembatan ini Pulau Petak. Pulau Petak ya, masuk. Ini masuk jembatan Pulau Petak. Kita mendekati Kuala Kapuas ya, Ya. ibu kota Kabupaten Kapuas. Kayak jembatan gini cobalah gelap gulita, coba dikasih lampu ya. Panjang jembatannya, lampunya cuma ada beberapa titik. Kasih lampu warna-warni gitu, alangkah indahnya. Bisa jadi ikon di malam hari. Kalau siang hari apa bagusnya? Kalau jembatan begini kan, jembatan rangka baja Australia seperti ini nggak ada cantiknya. Tapi kalau malam hari dikasih lampu kan bagus sekali. Ada barbecue, wah ini cukup ramai ya. Tiba-tiba ketemu satu daerah ada barbecue, ada jual pakaian dengan lampu yang terang. Selebihnya masih ada kios-kios yang jualan. Rupanya ini daerah pasar, tapi nggak tahu apa namanya ya. Ada SPBU di sebelah kanan, sebelah kiri ada restoran besar, ini Pondok Makmur Jaya. Sebelah kanan ada SPBU dan masih buka. Sekarang pukul setengah 8 malam ya. Sudah waktu Indonesia Barat? Sudah ya? Sudah. Oh ya, sekarang pukul 7.37 ya, waktu Indonesia Barat. Jadi kita tadi nggak tahu di mana perbedaan batas waktu antara waktu Indonesia Tengah untuk Kalimantan Selatan dengan waktu Indonesia bagian Barat, Kalimantan Tengah. Nah, di depan itu ada ikon Kabupaten Kapuas. Itu ada Tugu Batang Garing. Nah, ini ada bundaran besar Kuala Kapuas. Di tengahnya itu ada Tugu Batang Garing ya namanya ya. Nah, di sini wilayah perkantoran di Kabupaten Kapuas. Kita mengitari, banyak tulisan. Sebelah kiri ada tulisan Kuala Kapuas, di sebelah depan ada tulisan Kota Air. Itu ya. Kita jalan terus belok kiri ke arah Palangkaraya. Menentukan ini juga tadi Di bundaran ini memang ada beberapa alternatif jalan untuk kembali ke jalan negara. Tadi sempat salah jalan, kita lurus, tapi karena jalannya jelek, sedang dalam perbaikan, akhirnya kita mutar memilih jalan lain. Jadi mengandalkan Gmaps bisa, tetapi tidak harus selalu dituruti Gmaps itu, karena memang konsepnya kan mencari jalan alternatif yang paling singkat dan paling cepat. Itu dia. Jadi kadang-kadang diarahkan masuk jalan kampung lah dan seterusnya. Sementara kita lebih memilih melewati jalan negara, jalan yang bergaris kuning ya, marka tengahnya. lantai 2-nya kali ya. Di daerah ini ada 2 hotel, Hotel Pemuda dan Hotel Fovere. Kita memang nggak pernah, masih ada SPBU yang buka jam segini. Kita memang nggak pernah nginap di Kabupaten Kapuas ya, karena pilihannya langsung ke Banjarmasin atau balik ke Palangkaraya biasanya.
Kita melewati pasar di Kuala Kapuas ini. Cukup ramai untuk malam hari, pukul 8 malam ini. Kafe-kafe juga masih banyak yang buka. Ada apotik, ada es teh, ada laundry. Ini yang tadi soto Koya Surabaya, ini yang tadi disampaikan agar berhati-hati kalau sampai di bundaran Kuala Kapuas itu ya, karena pilihan jalannya itu nanti bisa diarahkan oleh Gmaps melewati jalan yang tersingkat, tapi ternyata jalannya dalam keadaan kurang baik gitu. Kita belok kanan, ini sepertinya taman ya, karena sangat ramai kendaraan parkir. Stadion. Sebelah kiri ini ramai sekali, sepertinya ada pasar malam gitu ya. Kita mampir sebentar di Alfamart Jalan Pati Rumdi. Di halamannya ada yang jual kebab, mau cari cemilan dulu. Dan di sini ada roti bakar Bandung untuk cemilan di dalam mobil. Lanjutkan perjalanan setelah beli cemilan. Ini jadinya karena jalan malam benar-benar jalannya santai, karena jarak pandang sangat terbatas. Kondisi jalan juga kadang-kadang berlubang, dan kita tidak hafal jalan, tidak hafal medan. Akhirnya ya jauh lebih santai lah jalannya. Yang penting bisa sampai dengan selamat ke Palangkaraya. Nah seperti ini benar-benar jalannya gelap, tidak ada penerangan sama sekali. Ini banyak ruas jalan kalau masuk ke Kalimantan Tengah seperti ini. Tapi tadi waktu di Provinsi Kalsel masih lumayan banyak ya kegiatan di tepi jalan, rumah maupun kios-kios yang masih jualan. Sekarang masuk ke wilayah Kecamatan Basarang. Jadi di sini banyak terdapat warga dari suku Bali. Itu ditandai dengan janur itu yang dikasih warna-warni itu. Jadi itu adalah janur untuk penanda atau untuk bagian dari upacara ya, upacara keagamaan lah dari saudara kita yang suku Bali. Baru saja memasuki Kabupaten Pulang Pisau. Tadi ada seperti gapura, tapi ya gelap. Tiba-tiba ketemu, wah ini gapuranya. Jadi sama sekali nggak ada petunjuk bahwa itu gapura kalau di malam hari ya, gapura perbatasan. Kondisinya seperti ini, ya biasalah standar. Kanan kiri kebun dan gelap, tidak ada penerangan jalan. Nah, seperti inilah yang dilalui oleh kendaraan kalau melewati jalan lintas Kalimantan, Trans Kalimantan. Ini truknya gede tapi pakai jalan, wih panjang, odol, over dimension, over load. Truk odol. Sebelah kanan ini SPBU tutup, tapi terlihat kendaraan antri. Ini sepanjang tepi jalan ini menunjukkan antri solar subsidi. Tidak semua SPBU sekarang menjual solar subsidi, yang ada itu solar non subsidi, Dexlight seperti itu, yang harganya lebih mahal daripada Pertamax.
depan, sementara kita mengekor di belakangnya dengan kecepatan yang menyamai dengan kecepatan dia. Nah, itu jelas akan memudahkan perjalanan dengan cara seperti ini. Tapi memang tetap saja harus berhati-hati, karena biasanya mobil yang dikuntit seperti ini juga biasanya akan merasa tertekan dan berusaha melepaskan diri dari untitan itu. Jadi kita tidak ada niat untuk membalapnya, tapi hanya sekedar dia kita biarkan sebagai pembuka jalan. Nah, kalau lihat dari plat mobilnya, mobil ini Kalimantan Selatan ya, DA kan? Iya. Tapi ke arah Kalteng nampaknya sangat menguasai Medan. Pembuka jalan karena mobil Avanzanya tiba-tiba belok kiri masuk ke Alfamart. Kalau begitu kita jalan santai lagi. Nah, dengan beberapa saat itu saja sebenarnya sudah bisa terpangkas ya, kira-kira sudah menambah pendek waktu mungkin sekitar 10-15 menit ya tadi, karena kecepatannya rata-rata 190 dan 100 km per jam. Untuk kondisi jalan Trans Kalimantan, mobil yang bisa dipacu setinggi itu malam hari jelas menunjukkan drivernya itu mengenal medan. Kita bertemu sebelah kiri ini Polres Pulang Pisau, pagarnya penuh dengan lampu bagus. Nah, di depan itu nanti kita akan ketemu dengan kantor Bupati. Ini Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri baru, Pengadilan Negeri Pulang Pisau kelas 2. Nah, di depan sana nanti kita ketemu dengan kantor Bupati dan kantor DPRD. Tapi jalannya ya begini, gelap banget. Di depan ada truk bawa kontainer. Kita lewati truk bawa kontainernya. Barusan tadi sudah dilewati kantor Bupati. Nah, di depan nanti kita akan ketemu dengan jembatan File Slab Tumbang Nusa. Itu yang panjangnya sekitar 9 km, hampir 10 km. Nanti kita lihat bagaimana kondisinya saat malam hari, karena di rekaman sebelumnya di situ ada di sisi sebelah kanan ya, rest area itu ada Pak D kacamata yang jualan. Cuman kalau nggak salah kemarin beliau jualannya dari siang sampai jam 7 malam. Nah, sekarang sudah pukul 9
gelap sekali jalannya, betul-betul gelap. Tidak ada apa-apa. Kanan kirinya nih penuh dengan vegetasi ya, tanaman. Tidak ada rumah, tidak ada penerangan. Inilah keadaan jalan di Trans Kalimantan. Di depan ini adalah mobil Datsun Cross. Jalan santai aja dia dari tadi. Nggak tahu nih kapan dia kencangnya ya, tapi kita kok cuman sekali bisa melewati dia ya. Kita 2 kali berhenti, dia nggak berhenti, bahkan nggak buang air kecil pun kali supirnya. Udah berapa jam ya? Kita udah 2 kali berhenti. Jalan terus dia. Cuman 1 kali kita bisa melewatinya. Sekarang ini belum lagi. Kondisi hujan gerimis. Di sini perkerasannya tidak ada marka jalan, tidak ada garis, sehingga akibat hujan itu aspalnya makin hitam. Kadang-kadang menyulitkan pandangan ya. Kalau di layar kamera nampaknya berbeda karena hitamnya justru masih terbedakan dengan rumput di sebelahnya ini. Tapi memang kalau perjalanan luar kota sangat membantu kalau ada marka jalannya secara jelas, itu membantu sekali. Pandangan dari driver yang bawa mobil di malam hari. Kita santai aja berada di belakang Datsunnya, nggak tahu sampai kapan mau nyalipnya. Di depan ada 2 kendaraan, truk dan mobil MPV. Belum kelihatan jenisnya apa itu ya? Suzuki. Oh, dia pelan di belakang truk, belum bisa menyalip karena memang hujan ini agak menyulitkan juga ya, apalagi jalannya di beberapa titik nanti tiba-tiba kita ketemu dengan lubang, jadi udah asik mengembangkan kecepatan, tiba-tiba harus rem keras karena di depan ada lubang. Truknya dilewati, kita masih ngekor di belakang Suzuki R3 nya. Kira-kira setengah jam lagi masuk ke jembatan Tumbang Nusa ya, Bang Don? Iya. Nanti dari situ ke perbatasan Kota Palangkaraya setengah jam, dan masuk ke tengah kotanya butuh setengah jam lebih kurang, karena Kota Palangkaraya itu memang satu kota yang sangat luas wilayahnya. Tiba-tiba bertemu dengan deretan mobil, ada 5 mobil di tikungan ini. Tiganya kita lewati karena kebetulan jalannya sangat pelan. Ya malah main lampu tembak deh. Ingin silau. Mana
ada yang melewati mobil tangkinya, jadi ya jalannya sepelan mobil tangki yang di depan. Ini karena kondisi hujan, kita juga menahan diri lah untuk mengikuti mobil Avanza tadi yang dengan gagah perkasa melewati 7 deretan mobil ini. Melewati 2, oh ternyata 3 ya. Depan masih ada 1 mobil, baru paling depan itu yang pakai lampu seperti sirine itu ya, lampu penanda itu adalah mobil tangki. Kondisi jalan sebagian jelek, sebagian bagus. Kita tidak hafal medan, jadi memang harus sangat lebih berhati-hati ya jika melakukan overtaking, apalagi kondisinya malam dan suasana hujan ringan. Kita berada persis di belakang mobil tangki Pertamina, kapasitas 10.000 liter, berarti bebannya kalau isi full sekitar 10 ton. Badannya besar dan dia meliuk-liuk, milih jalan ke kanan dan ke kiri. Itu kelihatan posisinya, ngambil jalur kanan lalu ke kiri lagi. Mobil tangkinya memberi jalan dengan buat kode lampu sen ke kiri. Nah, begitu ada kesempatan seperti itu, memang harus segera kita ambil supaya kita bisa memacu kendaraan lebih cepat. Jalan yang ini banyak genangan, itu juga membuat sulit ya. Karena kalau sudah genangan seperti ini, kita tidak bisa membedakan yang mana genangan tanpa lubang dan mana genangan yang memang ternyata lubang. Jadi memang banyak resikonya kalau sudah berkendara dalam keadaan hujan. Apa? Diam aja. Mual. Ya. Apa dia? Lawan belakang. Belakang ada mobil yang tadi menyusul cepat, tapi nampaknya belum mau melewati kita. Kita masih jalan pelan sekitar 50 km per jam. Hujan tambah deras, ini memang tidak perlu ambil risiko dengan memacu kendaraan kencang. Cuaca hujan memang benar-benar mengganggu jarak pandang, sehingga driver pun harus memajukan badannya ke depan untuk melihat dengan jelas apa yang ada di depan itu, karena hampir tidak terlihat perbedaan lagi antara aspal yang bagus dengan jalan aspal yang berlubang. Apalagi kalau
kacamata kemarin ada 4 truk berhenti, ternyata sudah tidak ada jualannya. Berarti sampai sore ya. Jadi Pak De kacamatanya sampai sore aja, atau karena hujan jadi bubar lebih cepat. Sekarang waktu menunjukkan pukul 10 lewat 21 menit ya. Ini ada bis sepanjang-panjang jalan tadi baru 2 kali ketemu bis, itu tadi yang kedua Al Barokah. Dan tadi di jalan cuma tidak sempat terekam, ada 2 accident, 2 keadaan lah ya. Satu truk terbalik ke sisi kiri, sebagian moncongnya masih berada agak masuk ke badan jalan. Lalu yang satunya lagi ada mobil MPV kecil yang sepertinya mogok di tepi jalan juga. Jadi memang kalau kondisi hujan ini resikonya lebih besar ketimbang cuaca tidak hujan ya. Nah, lampu jalannya bergeser ke kanan, juga ada di kiri, selang-seling. Ada yang selang-seling, tapi ada juga yang enggak ya. Enggak seragam nampaknya, tapi per 100 meter nampaknya memang ada lampu jalan, sehingga memang sangat membantu penerangan di jembatan Tumbang Musa ini. Di sini ada satu lampu yang tidak tersedia, cukup jauh jaraknya. Lalu lintas dari Banjarmasin ke Palangka ini sepanjang tadi kita jalani cukup ramai ya, udah iya cukup ramai, justru lebih ramai kalau nggak salah ya kesannya ya, dari Banjarmasin menuju Palangka timbang dari Palangka menuju Banjarmasin. Hujan masih turun ringan sampai deras dan sangat mengganggu pandangan, tapi kalau di jembatan Tumbang Musa ini kan ada railing pagarnya ya, dan markanya juga cukup jelas. Terus ini juga dari area ini sebelah kiri ini, kemarin kita nggak kontrol ya, kita kira dari sisi kanan aja, ternyata ada juga areanya. Hujan tambah deras, kedengaran suaranya di atap. Di depan malah ada yang overtaking. Hujan-hujan di, ini juga overtaking di sebelah kita. Mantap, Vanza overtaking ya. Ini kalau kejadian macam-macam accident, mobil loncat ke bawah ini. Bisa terbang dan loncat ke bawah mobil. Ya nggak apa-apa lah, berani campur nekat juga ya. Kondisi hujan seperti ini pun. Sini lampunya malah makin jauh jaraknya, tidak seragam, tapi masih tetap lumayan.
bisa ambles kan. Iya. Kalau di sini kan udah pasti nggak ambles kan, karena di jembatan kan. Atau kalau dia berhenti di warung kopi, nggak enak nggak beli. Tapi nggak juga lah, fine aja lah pemilik warung kopi atau rumah makan kan, mereka istirahat di situ. Bahkan waktu kita yang kemarin Kalimantan Timur itu malah pemilik rumah makannya menyiapkan tempat tidur kan, ingat kan? Tempat tidur, mandi, bilik untuk mandi. Nah, ini sebelah kiri juga ada yang berhenti ini. 1, 2, 3, 4 truk, 2 minivan, 2 truk. Menumpang buang air kecil Indomaret, masuk aja dia, keluar nggak ada juga dia belanja apa-apa kan, nggak juga, merasa nggak enak gitu. Kita kali yang merasa nggak nyaman kan, nggak belanja gitu. Kalau orang lain nampaknya fine aja gitu. Kalau logikanya apa ya, lebih merasa ini kali ya, lebih merasa aman kali ya, karena ketika dia ini jauh dari penduduk ya, pertama mungkin ya, jadi potensi gangguan itu mungkin cukup kecil. Kedua, ya dia di atas jembatan sehingga kan kemampuan jembatan ini menahan bobot truk dia kan sudah jelas gitu. Ketimbang dia berhenti di tepi jalan atau di mana di sembarang tempat karena bebannya berat, tahu ban belakang ban mobil dia bisa terperosok kan, masuk ke dalam, ya intinya tanahnya nggak tahan ya, akhirnya amblas gitu bannya. Kalau di sini kan kecil sekali kan kemungkinannya kan, kecuali jembatannya berpotensi patah. Kalau jembatannya patah itu lain hal gitu kan. Itu overtaking overtaking juga. Tapi Kenapa? dari pintu mata sebelah kanan Pak, Ah, gua itu tuh pasti bukan di rawanya Pak, dikit ada bagian tanahnya gitu. oh yang di bawahnya, iya. Tapi Tapi itu itu Pak kuat ya Pak. tapi enggak juga kan, enggak ngaruh sih. Spoon pile-nya kan punya kedalaman tertentu ke bawah tanah itu, jadi nggak ada hubungannya dengan tanah di permukaan. Kalau overtaking menunjukkannya masih tetap ada lampu penerang jalan, tapi memang jaraknya tidak sama dengan yang sebelumnya. Di sini jauh, sekitar 200 meter.
Alhamdulillah sampai di Palangkaraya setelah menempuh waktu 5 jam setengah dari Banjarmasin, cuaca hujan dan kondisi malam hari. Sampai bertemu di video Jalan Jajan TV berikutnya. Salam.